Baik, selanjutnya kita masuk di pengenalan modul Production Planning and Execution ya. Jadi modul Production Planning ini masuk di modul logistik ya. Modul besar itu modul logistik ya. Di modul logistik itu ada procurement ya, ada atau material manajemen ya. Ada material manajemen, ada production, kemudian juga ada sales ya. Nah, kita sekarang masuk di Production Planning. Nah, di SAP ya, production itu dibagi ya. Ada production planning ya. Kemudian manufacturing execution. Ini tergantung dari jenis industrinya ya. Jadi ada discrete manufacturing, ada repetitive manufacturing, ada Kanban. Kemudian ada juga proses industries ya. Seperti petrokimia di sini ya. Nah, ini semua di cover di production planning yang ada di SAP ya. Nah, berikutnya kita masuk di struktur ya. Secara umum, struktur di dalam modul production planning itu ada klien ya. Ini klien pasti semua modul menggunakan klien ya. Kemudian company code sama ya, karena company code ini terkait dengan finansial ya. Kemudian plan. Nah, untuk plan ini bisa beda-beda ya. Kalau untuk material manajemen, plan itu bisa jadi gudang ya, atau bisa jadi tempat penyimpanan ya, penyimpanan logistik ya, atau bisa jadi distribution center ya, plants itu. Nah, kalau di modul production plan ini artinya pabrik ya, jadi tempat adanya produksi atau adanya proses pengerjaan manufaktur ya. Nah, itu adalah plants ya. Kalau di sales ya bisa jadi tadi distribution channel ya, bisa delivering plan ya, tempat pengiriman barang ya, seperti itu. Kemudian storage location ini adalah tempat penyimpanan ya. Ini istilah lainnya adalah warehouse ya. Kemudian work center ya. Work center ini stasiun kerjanya. Nah, kemudian production planning master data ya, ada materials ya. Ada bill of material, ada routing, work center, dan product group ya. Nah, material ini dipakai oleh semua modul logistik ya. Tapi kalau bill of material, routing, work center, product group ini dipakai di modul production planning ya. Ini adalah contoh tampilan dari material master record ya. Yang di sini ada view ya yang terkait ya. Kemudian kalau kita cek di sini ya informationnya ini. Di sini akan muncul industri sektornya apa, material type-nya apa misalnya. Berikutnya bill of material ya. Ini berisi adalah komponen-komponen ya menyusun produk ya, yang menyusun barang jadi ya. Jadi secara umum ada raw material, ada semi finished good, kemudian ada finished goods ya. Nah, misalnya contoh di sini adalah sepeda ya. Jadi sepeda itu ada tersusun dari beberapa komponen ya. Mulai dari frame, pedal ya, dan seterusnya. Nah, kita melihat misalnya di sini single level dari bill of materials ya. Jadi dari finish bike yaitu kemudian hanya satu ya. Jadi ada frame, kemudian pedal kit, brake kit ya, saddle, rear wheel, front wheel. Nah, ini single level. Nah, kemudian ada multi level ya. Jadi di breakdown ya. Ada beberapa single level ya, yang ini kemudian diperluas ya, jadi menjadi ada beberapa tingkat ya. Misalnya kalau bicara rear wheel ya, kalau bicara ban belakang ya, ada rimnya kan, ada tayarnya, ada tube-nya, ada gear-nya gitu. Ini adalah multi level BOM ya. Kemudian dalam BOM juga bill of material itu ada varian ya. Misalnya frame-nya beda ya. BOM-nya sama cuma
jenis frame-nya beda. Nah, itu varian ya dari bill of material. Misalnya di sini ada graphite ya, di sini tubular jenis frame-nya. Nah, kemudian item kategoris ya. Jadi item itu ya bisa bentuknya stock item ya. Kemudian non-stock item ya. Non-stock item itu consumable ya. Kemudian variable material ya. Intra item, class item ya, dokumen item atau text item. Jadi item ini adalah tipe dari komponen ya. Tipe dari komponen yang menyusun BOM. Nah, sudah BOM, kita lanjut kepada routing ya. Routing ini adalah urut-urutan proses produksi ya. Jadi dengan routing ya kita bisa melakukan perencanaan produksi ya. Kemudian kita juga bisa menentukan penjadwalan ya, penjadwalan, kemudian kapasitas ya. Kemudian routing juga digunakan untuk produk costing ya, jadi untuk mengetahui biaya ya, biaya produksi. Nah ini ya, jadi routing itu tadi kumpulan dari atau urut-urutan operasi ya yang dijalankan untuk membuat sebuah produk ya. Di dalam routing itu ada what ya, apa yang diproduksi, where, di mana, when, kapan, how, bagaimana. Nah ini contoh misalnya routing operation 10 ya. Di sini ada beberapa yang terlibat ya dalam operation 10 itu ya. Jadi membuat deliver untuk ada front wheel, rear wheel, dan frame ya. Dalam yang dipakai di sini atau digunakan di dalam routing ini ya. Kemudian menggunakan work center-nya kan. Stasiun kerja yang dipakai ya untuk operation 10 ini ya. Nah, ini ada di dalam routing ya. Ini contohnya misalnya untuk routing 10 ya, operation 10. Nah, ini kalau kita tampilkan routing ya, tampilannya seperti ini ya. Ini operation-nya apa? Tadi contoh misalnya operation 10. Ini work center-nya di mana ya? Plan-nya di mana? Control key-nya ya. Kemudian description-nya apa ya? Base quantity, unit ya, dan seterusnya. Nah, kalau AC di sini assembly ya berarti komponen ini tuh memiliki komponen di bawahnya ya. Ya misalnya tadi frame ya, misalnya frame itu di bawahnya apa lagi gitu kan, frame ya. Nah, sekarang routing dan BOM ya, material master, finish bike ya. Jadi di dalam routing ya, di assign ya komponen-komponen mana saja ya, dan ini terkait juga dengan material yang dipakai ya. Misalnya operation 10 ya, di dalam BOM itu materialnya apa aja sih ya, front wheel, untuk rear wheel, frame, ini dilakukan di operation 10 gitu kan. Kemudian operation 20 pemasangan saddle gitu kan. Kemudian operation 30 handle bars kan, dan seterusnya ya. Jadi komponen-komponen yang di-assign di setiap routing ya, dan ini melibatkan material masternya ya apa. Baik, itu adalah routing ya. Berikutnya adalah work center ya. Work center stasiun kerja ya. Jadi work center ini adalah lokasi ya di dalam pabrik ya, di mana dilakukan operasi ya. Ya bentuk operasinya atau aktivitas itu harus dalam bentuk value added ya, memberikan nilai tambah. Ya, jadi work center itu bisa bentuknya orang ya, atau kelompok orang, mesin atau kelompok mesin atau assembly lines ya. Seperti itu. Jadi work center itu belum tentu hanya orang ya, bisa jadi juga belum tentu mesin ya.
tentu bisa jadi orang ya, atau gabungan ya, ada orangnya, ada mesinnya juga, atau ada assembly lines-nya. Nah, kemudian work center ya digunakan untuk mendefinisikan kapasitas ya, berapa lebar yang dibutuhkan ya, mesinnya, kemudian outputnya ya, emission ya, kalau misalnya kita juga melihat ya aspek polusinya gitu. Nah, kapasitas yang di work center ini akan digunakan untuk CRP ya, Capacity Requirement Planning ya. Kemudian nanti detail scheduling, kemudian costing ya. Nah, di dalam work center ya menggunakan beberapa resources ya, basic data ya. Jadi ada siapa sih yang bertanggung jawab ya di work center tersebut, kemudian lokasinya. Kemudian schedule information ya, costing data ya, cost centernya apa, nama cost centernya apa ya. Kemudian activity types-nya apa ya. Kemudian personal data ya. Siapa di sini nanti terkait juga dengan modul HR di sini ya. Kemudian kalau costing ini terkait dengan modul controlling ya. Kemudian capacity planning ya, available capacity, formula, operation time, default data. Baik, itu mungkin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan.